Puji Tuhan, selamat pagi saudara terkasih. Kembali dalam program Pastor Talk dari Gereja Saint Church of Christ. Saya Pastor Chandra yang akan berbagi renungan pagi ini. Saya berdoa renungan pagi ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Amin. Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang iman. Saya beri judul Iman bukan soal rasa, tapi keputusan. Nah, saudara, seringkali kita berada dalam kondisi banyak hal yang tidak pasti. Pekerjaan lagi nggak stabil, bisnis atau pekerjaan lagi nggak stabil, kesehatan terganggu, atau mungkin ada doa yang belum dijawab. Ini sama seperti kita lagi melangkah dalam kabut. Kita tahu harus maju, tapi kita nggak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Kalau hari ini saudara sedang ada dalam pergumulan seperti itu, ingat baik-baik, iman bukan berarti semua pasti, tapi iman adalah tetap percaya walaupun semuanya belum jelas. Kita baca sama-sama dari Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari ayat ini kita akan sama-sama belajar 4 hal. Ada 4 hal yang sudah saya catat. Yang pertama, iman bukan perasaan, tapi keputusan. Seringkali orang menunggu yakin, menunggu pasti dulu sebelum melangkah. Tapi iman sejatinya tidak bergantung pada rasa. Iman bukan soal merasakan Tuhan, tapi gimana kita memilih percaya sama Tuhan, bahkan saat kita tidak merasakan apa-apa. Ingat saat Petrus berjalan di atas air. Petrus menunjukkan iman dengan berjalan di atas air. Jadi kita bisa melangkah bukan karena kita tahu semua jawaban, tapi karena kita percaya pada Tuhan yang memegang hidup kita. Ada fakta menarik dalam Alkitab. Kalimat jangan takut itu muncul sebanyak 365 kali dalam Alkitab. Jadi pas banget ya. Satu untuk setiap hari. Setiap hari Tuhan bilang, apapun yang terjadi hari ini, jangan takut, aku bersamamu. Poin yang kedua, iman diuji dalam ketidakpastian. Saat menghadapi masalah, akar iman kita akan menjadi semakin dalam. Abraham diperintahkan Tuhan untuk pergi ke negeri yang belum dia ketahui. Zaman itu belum ada peta, belum ada Google Maps, tapi Abraham taat. Dan karena imannya, Abraham disebut bapa orang beriman. Kadang Tuhan membiarkan ketidakjelasan itu terjadi supaya kita belajar percaya bukan pada keadaan, tapi percaya sama Tuhan. Yang ketiga, iman menghasilkan tindakan. Firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 17 berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya, iman itu selalu mendorong kita untuk bertindak. Nabi Nuh bangun bahtera saat belum hujan. Itu tindakan yang luar biasa tuh. Saudara bisa renungkan atau ingat-ingat apakah Tuhan sedang mendorong saudara mengambil langkah iman hari ini. Bisa saja memulai sesuatu yang baru atau berhenti dari sesuatu yang salah. Nah, segera lakukan. Iman bukan hanya di mulut, tapi nyata dalam tindakan. Yang keempat,
Iman itu menular. Ini luar biasa banget nih. Iman kita bisa menguatkan orang lain. Kalau kita tetap percaya di tengah tantangan, orang lain di sekitar kita akan ikut dikuatkan. Kenapa? Karena kita menjadi kesaksian hidup. Kita belajar dari Paulus dan Silas. Saat mereka di penjara, diikat, dicambuk, mereka memilih untuk memuji Tuhan di tengah penderitaan. Dan hasilnya seluruh penjara mendengar, bahkan kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat. Saudara ingat kalau di ruangan gelap, kalau lagi mati lampu, kita nyalain lilin, ruangan akan mulai terlihat ya. Terus kita pakai lilin itu untuk nyalain lilin yang lain. Ruangan yang gelap akan menjadi terang. Nah, iman juga seperti itu. Mungkin kecil, mungkin sederhana, tapi kalau kita tetap percaya, tetap berharap, tetap berdiri, orang di sekitar kita akan mulai melihat terang itu. Dan terang itu menular. Tindakan kita bukan hanya buah iman, tapi juga benih bagi iman orang lain. Saudara terkasih, kalau hari ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara, selalu ingat Tuhan tidak menuntut iman besar. Tuhan mau hati yang rindu, yang terus percaya, dan tetap datang kepadanya. Jadi hari ini saudara percaya bukan karena semua pasti, tapi karena Tuhan kita yang pasti. Percaya dan jadilah terang bagi sekelilingmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.